Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Syifa Zahra dari kelas 85 SMP 4 Curug. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia. Apakah kalian pernah mendengar istilah respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses respirasi manusia. Yang pertama bernapas, yang kedua respirasi eksternal, dan yang ketiga respirasi internal. Manusia bernapas menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Organ pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Organ-organ tersebut dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsinya. Secara struktural, terbagi menjadi 2 macam bagian utama. Yang pertama, bagian atas yaitu hidung dan faring. Yang kedua, bagian bawah yaitu laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang kedua, secara fungsional. Secara fungsional terdiri dari 2 macam bagian utama juga, yaitu zona penghubung hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang kedua, zona respirasi, yaitu jaringan pernapasan yang berperan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu alveolus. Organ pernapasan manusia yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah organ pernapasan yang langsung berhubung dengan udara luar. Hidung juga terhubung dengan laring. Hidung dilengkapi oleh rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Hidung berfungsi menghirup udara, menyaring udara, dan menghangatkan udara. Sedangkan rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua yaitu faring. Faring adalah organ pernapasan yang terletak di belakang posterior, yaitu rongga mulut rongga hidung, dan di atas superior, yaitu laring. Faring berfungsi sebagai masuknya udara dan makanan. Yang ketiga, laring. Laring adalah organ pernapasan yang menghubungkan faring dan trakea. Laring terdapat epiglotis dan pita suara. Laring berfungsi melindungi saluran pernapasan yang ada di bawahnya. Yang keempat, trakea. Trakea merupakan organ penghubung laring dengan bronkus. Trakea berbentuk cincin dan terdapat silia. Trakea berfungsi sebagai penghubung udara yang masuk sampai ke paru-paru. Yang kelima, bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea. Bronkus memasuki paru-paru kanan dan kiri. Bronkus berfungsi sebagai menjaga kualitas udara yang masuk sampai ke paru-paru. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Bronkiolus pada ujungnya terdapat gelembung-gelembung kecil yang disebut alveolus. Bronkiolus berfungsi mengalirkan udara sampai ke alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berbatasan dengan pembuluh kapiler sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran gas-gas yang ada di dalam darah. Udah. Yang ketujuh, paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terdiri dari 2, paru-paru kanan pulmodixter yang terdiri dari 3 lobus, dan paru-paru kiri pulmosinister yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2, yaitu pleura. Paru-paru berfungsi menyaring gelembung udara dan gumpalan darah kecil. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang menghubungkan arteri dan vena. Arteri pulmonalis, pembuluh darah besar yang memiliki 2 cabang, arteri kanan dan arteri kiri. 2 cabang tersebut akan membawa darah yang tidak mengandung oksigen menuju ke 2 sisi paru-paru. Arteri terdiri dari 2 bagian, yaitu cauda pulmonalis dan lapisan otot. Vena pulmonalis yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Memiliki cabang pembuluh darah kecil yang disebut venula.
Pernapasan terdiri dari dua. Yang pertama, pernapasan dada terjadi karena tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot-otot antarusuk berkontraksi. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi rongga perut dan rongga dada berkontraksi. Mekanisme pernapasan ada dua. Yang pertama, inspirasi adalah proses menghirup udara. Diafragma dan otot dada berkontraksi. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Yang kedua, ekspresi. Pengeluaran udara dari paru-paru, diafragma dan otot dan relaksasi. Rongga dada kembali maksimal. Penyakit yang terdiri dari sistem pernapasan yaitu asma, salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernafas. Akibatnya, peradangan dan penyimpanan pada saluran pernapasan. Yang kedua, influenza. Influenza atau flu yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Bronkitis, peradangan atau iritasi yang terjadi pada saluran bronkus, yaitu pipa yang berfungsi sebagai penyalur udara dari tenggorokan ke paru-paru. Sekian dari saya, terima kasih atas pendengarannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.